Halo, perkenalkan nama saya Soflina Nurholifah dengan NIM D11 2020 03150 Program Studi Kesehatan Masyarakat Udinus, di mana dengan adanya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil mata kuliah Sistem Informasi Geografis kelas D1152. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba dalam pembuatan peta digital, di mana untuk langkah-langkahnya itu ada pun langkah yang pertama, yaitu sebelumnya pastinya kita telah mendownload atau mencari data jumlah penduduk dan luas wilayah di Kecamatan Semarang Utara, dan untuk dicarinya kita cari pada BPS Kota Semarang. Kemudian kita juga harus sudah mendownload semua file peta-peta, kemudian juga gambar logo, kemudian dijadikan dalam satu folder. Nah, setelah itu tentunya kita buka GIS. Nah, setelah kita buka GIS maka kita akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik home dan kita cari file yang sudah kita download. Jadi setelah kita mencari file, setelah saya simpan di folder UAS, kemudian kita input peta Kecamatan Semarang Utara dalam bentuk SHP. Nah, lalu akan muncul petanya di GIS seperti gambar berikut. Lalu kita akan menambahkan data yang telah kita cari dengan kita klik kanan, kemudian kita klik open attribute table. Nah, karena sepertinya sebelumnya saya sudah pernah mencoba, maka otomatis akan muncul data luas wilayah maupun jumlah penduduk. Namun untuk tahapan proses ini bisa dilakukan dengan cara, yaitu yang pertama kita bisa mengaktifkan pen, kemudian kita tambahkan field atau tabel dengan klik new file, dan untuk menambahkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Nah, nanti akan muncul, kemudian kita pada name kita beri nama luas wilayah, dan pada tipe kita pilih decimal number. Kemudian untuk yang pada jumlah penduduk, pada kolom kita beri nama jumlah penduduk, dan pada tipe kita pilihnya integral, dan lalu kita input data yang dengan manual. Setelah data yang telah kita cari, maka akan muncul kolom seperti ini. Maka tampilannya akan muncul ada luas wilayah, jumlah penduduk, seperti itu. Setelah itu kita lakukan penjumlahan luas wilayah dan dengan jumlah penduduk dengan klik open file calculator. Kemudian kita checklist bagian create virtual file. Kemudian pada output field name kita isi, kita beri nama kepadatan huni. Kemudian di bawahnya langsung kita search untuk penjumlahnya itu luas wilayah. Kita add, kemudian kita klik jumlah. Selanjutnya kita cari untuk jumlah penduduknya, kita ketik jumlah penduduk, lalu kita add, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul tabel kepadatan hunian, sehingga telah muncul pada tampilan, sehingga untuk tabelnya sudah lengkap. Dan selanjutnya kita lakukan duplikat layer dengan caranya, yaitu kita klik kanan, kemudian kita klik duplikat layer. Nah, lalu setelah muncul kita rename, baik kita beri nama yaitu kasus DBD Kecamatan Semarang Utara. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita menginput data kasus DBD. Kita bisa klik kanan, dan pada klik kanan ini kita bisa lakukan klik open attribute table. Nah, karena sebelumnya saya sudah pernah coba, maka otomatis akan muncul. Namun untuk menambahkan data kasus
tersebut ini bisa dilakukan dengan cara mengaktifkan pen, kemudian kita klik new file, dan pada 6 kita isi kasus DBD, kemudian isikan data DBD yang telah kita dapatkan, lalu matikan pen sehingga telah muncul tabel kasus. Selanjutnya kita lakukan duplikat layer untuk kepadatan hunian, nah yaitu dengan cara klik kanan, kita klik duplikat layer. Nah selanjutnya kita bisa rename, lalu kita bisa rename sebagai kepadatan hunian Semarang Utara. Nah kemudian setelah kita menyelesaikan langkah-langkah sebelumnya, kita lanjutkan untuk menunjukkan kepadatan hunian maupun untuk nama dan deteksi kasusnya belum terlihat, maka bisa kita lakukan yaitu dengan mencoba klik kanan. Kita coba klik kanan pada peta Kecamatan Semarang, kemudian kita bisa klik properties. Nah setelah muncul pada simbologi, kita pilih yang kategori, kemudian untuk value-nya kita pilih yang name. Nah selanjutnya untuk random color kita pilih yang reds. Oke, setelah reds kita aktifkan classify, kemudian kita klik layer undering. Nah untuk di sini untuk opacity-nya kita buat 0. Nah kita apply dan klik OK. Baik, selanjutnya untuk selanjutnya yaitu kita bisa klik kanan properties, kemudian kita kali ini pilih yang labels. Nah pada labels ini kita pilih no labelsnya, kita pilih single label. Lalu untuk pada bagian value kita bisa pilih, yaitu di pojok itu bisa kita pilih yang name. Namun ini emang agak sedikit lemot, kita pilih name. Oke, nah lalu kemudian untuk modenya kita pilih yang horizontal. Baik, lalu kita klik apply and OK. Nah selanjutnya kita lakukan hal yang sama, yaitu ini untuk kepadatan hunian. Nah ini sudah muncul tempat-tempatnya, kita klik kanan, kita klik properties, dan untuk pada simbologi kita pilih yang kategori, kemudian untuk value-nya kita pilih yang kepadatan hunian. Nah lalu kita untuk colornya kita pilih yang red. Nah kita aktifkan classify, kita klik layer undering, dan kita kasih 0 juga. Nah kita apply, lalu klik OK. Kemudian kita klik kanan lagi, kita lanjutkan klik yang properties. Nah kemudian kita klik label, dan untuk label ini kita pilih yang single label. Kemudian untuk yang name kita pilih yang bagian kepadatan huni. Nah selanjutnya kita klik OK, apply on OK. Nah sudah muncul di sini, sudah terlihat untuk jumlah kepadatan huniannya. Selanjutnya jadi kita klik kanan properties juga untuk tahap-tahapnya sama seperti sebelumnya. Nah lalu kita klik simbol, kemudian kita pilih yang kategori, kita pilih value-nya, kita pilihnya karena ini kasus, kita pilih yang kasus. Kemudian untuk color kemapin kita tetap yang red, aktifkan classify. Kemudian untuk warna, untuk agar kita terlihat ya, untuk kasus kita coba buat opacity-nya kita buat 60%, kita apply and OK dan OK. Nah sudah mulai terlihat ini ada perbedaan warna. Kemudian untuk yang warna krem untuk tanda yang 0, kemudian untuk yang 1 ini untuk yang agak warna agak lebih gelap. Kemudian coba kita edit untuk warnanya biar lebih terlihat, kita coba warna buat yang agak lebih tajam.
Untuk sebagai pembeda kita pilih, kita geser, kita pilih warna yang bagus, yang cocok. Lalu kita klik OK, apply, and OK lah. Lalu sudah muncul, sudah terlihat perbedaannya. Jadi untuk yang agak krem itu untuk kasus penanda kasus DBD 0 kasus, dan untuk yang warnanya lebih orange itu untuk kasus yang berjumlah 1. Baik, untuk langkah selanjutnya kita bisa lanjutkan untuk komposer atau edit peta, yaitu kita yang bisa lakukan bisa klik project. Kalau kita klik new print layout, nah di sini kita beri nama atau kita beri judul peta sebaran kasus DBD Semarang Utara. Nah, lalu akan muncul, maka kita bisa add peta yang sudah kita buat. Kita klik add map, kemudian kita tarik peta tersebut. Oke, nah lalu setelah muncul, setelah kita tambahkan peta, kita bisa tambahkan gambar, add picture. Nah, kita klik add picture, kemudian kita bisa letakkan di mana gambarnya. Di sini saya bisa akan menaruh untuk logo, dan jangan lupa raster image untuk menambahkan gambarnya. Jadi kita bisa add logo Udinus yang saya tambahkan ini, kemudian saya edit untuk ukurannya, kita paskan, kini saya coba pindah yang ke kanan agar yang ke kiri bisa kita add lagi untuk menambahkan logo Pemkot Kota Semarang. Nah, kita raster lagi, kemudian kita browse dari file kita. Nah, ini sedang kita tata dulu untuk ukurannya agar seimbang dengan yang sebelumnya dan balance. Nah, baik, sepertinya yang Udinus agak terlalu terbesar. Nah, kita paskan dulu. Nah, setelah sudah pas, kita kemudian add teks ya untuk judulnya. Kita tarik, kita buat secukupnya. Kemudian kita bisa mengetik untuk judulnya. Jadi di sini kita judulnya peta sebaran kasus DBD di Kecamatan Semarang Utara. Lalu kita edit, kita tata. Untuk tata letaknya judul kita rapikan agar bagus ya, agar rapi. Kemudian selanjutnya kita bisa pilih font, jadi kita scroll ke bawah ini. Nah, lalu kita klik font. Nah, untuk kita bisa memilih font mana yang akan kita gunakan untuk judul ya. Kita coba-coba dulu mana yang bagus, tapi sepertinya ya yang normal. Nah, itu kita pilih Arial ya, klik. Nah, lalu kemudian sepertinya ini masih terlihat kecil ya, kemudian bentar kita tata dulu biar agak tengah. Kemudian kita coba ubah ukurannya, kita klik font lagi, kemudian kita bisa mengganti ukurannya. Kita coba 16, tapi sepertinya masih kurang kurang besar, makanya kita edit kembali, kita tata, kita sesuai ukuran. Selanjutnya kita edit ukurannya, kita taruh tengah, kemudian kita coba geser dan kita scroll ke bawah untuk ganti font yang lebih besar. Kita coba 20, klik OK, kemudian sepertinya masih
agak kurang besar, coba kita ganti font lagi, kita coba di ukuran 22. Oke, nah ternyata agak terlalu besar, bisa kita geser, kita edit terlebih dahulu. Nah, ini juga sudah mulai cukup rapi, kita tata biar agak tengah. Kemudian setelah sudah, kita rapikan agar berada di tengah center. Selanjutnya kita add legend. Ini untuk penanda, kita taruh. Nah, karena yang kita butuhkan hanya yang kasus DBD untuk memberikan keterangan, jadi kita hanya add bagian kasus DBD dan kasus DBD saja. Jadi karena menunjukkan bahwa peta tersebut untuk menunjukkan persebaran kasus DBD. Jadi ini kita bisa klik, jadi untuk yang peta kecamatan dan untuk kepadatan hunian, untuk keterangannya bisa kita hilangkan. Jadi kita klik auto update, kita klik yang ke kecamatan Semarang Utara, kita hilangkan. Kemudian lakukan juga pada bagian kepadatan hunian Semarang Utara. Nah, sehingga hanya muncul yang kasus DBD, dan untuk yang warna itu agak gelap kita hilangkan juga, karena kita hanya memberikan keterangan untuk kasus yang berjumlah 0 dan berjumlah 1 di Kecamatan Semarang Utara. Kemudian kita edit, kita coba tata ukurannya agar lebih rapi. Nah, sudah. Selanjutnya sepertinya kita bisa next untuk selanjutnya. Oke, kita bisa agak sedikit ke bawah. Kemudian kita bisa add untuk skalanya, kita bisa tarik, ya taruh di bawahnya, kita tarik. Nah, kita bisa, karena ini masih meter, dan ini kita coba sampai batasnya sampai 4. Kemudian sepertinya di sini karena masih terlalu pendek, kita coba tarik ke samping. Oke, baik. Nah, karena di sini meter, coba kita ubah untuk di kilometer. Untuk skalanya di kilometer. Nah, selanjutnya kita coba buat sampai dengan kita tarik lagi. Sepertinya sudah tidak ada yang perlu kita edit lagi. Kita pastikan ini untuk ada di kilometer. Kemudian selanjutnya agak kita geser petanya. Nah, kemudian kita menambahkan tanda kita bisa kita menambahkan arah mata angin. Kita pilih logo arah mata angin sesuai dengan yang kita mau. Coba saya akan pilih yang ini. Nah, baik. Kemudian agar tidak terlalu monoton, coba kita kasih warna yang bagus ya. Ini yang dalamnya ini coba kita kasih warna, kita pilih warna yang bagus.
Tapi sepertinya ini merahnya terlalu merah, juga kita ukurannya kita perbesar dulu, kita geser, kita sesuaikan dulu. Nah, sudah. Setelah kita sudah selesai, maka kita bisa menyimpan dalam bentuk export file atau picture. Kemudian kita simpan dan kita beri judul peta sebaran, kemudian kita klik save, dan kita juga bisa save dalam bentuk PDF. Nah, terlihat sudah tersimpan. Selanjutnya mari kita cek. Jadi kita di folder, nah kita buka hasil gambarnya, hasil peta yang telah kita kerjakan. Ini sedang loading. Jadi akan muncul peta yang telah kita buat dalam bentuk gambar. Nah ini sudah terlihat. Jadi petanya untuk kasusnya perbedaan juga sudah jelas. Kemudian kita kembali lagi. Nah, kita jangan lupa save untuk projectnya. Kita bisa save project. Kita klik save project. Oke. Nah, kita save. Baik, kita save pada folder UAS kita. Oke, UAS kita beri nama UAS SIG. Karena kita dapatnya Semarang Utara, jadi saya ganti Semarang Utara. Nah, baik, file sudah tersimpan. Demikian hasil dari paparan dan praktikum Sistem Informasi Geografis untuk tugas ujian akhir semester kelas D1152. Terima kasih.